mensucikan orangnya. Tempat baik belum tentu membuat orangnya baik. Begitu pula bulan Ramadan penuh dengan keberkahan belum tentu menjadikan orang itu dapat keberkahan, tergantung orangnya. Nah, sehingga pentingnya kita membahas bekal ini karena agar kita lebih baik dan lebih berkualitas di dalam memasuki bulan Ramadan. Ya. Agar lebih baik di dalam kita memasuki bulan Ramadan. Makanya kata Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bekalilah dengan ilmu sebelum mengamalkan dan mengucapkan. Ilmu dulu, bekali dengan ilmu sebelum beramal. Apalagi bulan Ramadan ini. Kemudian Rasul melanjutkan qad faradallahu lakum siyama. Di mana ketika bulan Ramadan Allah mewajibkan untuk kalian berpuasa. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ma'ruf yang kita banyak mendengar tentang syariat puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah Allah, kewajiban untuk orang muslim untuk berpuasa. Siyama, apa arti puasa? Puasa maknanya adalah menahan diri dari yang membatalkan. Menahan dari yang membatalkan dimulai dari kapan? Dari min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Ada orang tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi bukan niatnya ibadah. Ada niat yang lain. Berarti itu bukan masuk ini. Kenapa? Karena niatnya diet. Biar ngurangin badannya, saya mau puasa. Dengan niat ngurangin berat badannya. Bukan niatnya ibadah. Ya. Adapun puasa ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan arti puasa tadi menahan dari yang membatalkan. Dan siapa yang Allah wajibkan ini? Apakah semuanya? Pertama, dia adalah seorang muslim tentunya. Kenapa kalau orang kafir nggak diwajibkan? Karena wajibnya masuk Islam. Ya, pertama dia orang muslim. Ya. Kemudian berakal. Berakal itu gimana Ustaz? Ya berakal. Bukan orang setengah. Apa setengah? Orang gila. Ya. Jadi ataupun dia bukan orang yang pikun. Bukan. Orang yang berakal. Kalau ditanya, Pak sudah sarapan Pak? Main bola. Nah, ini kan gak nyambung nih. Akalnya kurang nih. Ya. Kemudian dewasa, muslim berakal dewasa. Ya. Kalau anak-anak berarti belum masuk. Ya, tapi sudah dibolehkan untuk Untuk mulai melatih. Ya, dewasa. Kapan mulai dewasa? Kalau laki-laki sudah ihtilam alias sudah mimpi basah atau keluar air mani. Kalau perempuan sudah haid itu mulai dia dewasa, wajib. Begitu maknanya. Ya. Kemudian dalam keadaan sehat, ada muda tapi sakit. Ya maka dia nggak wajib, namanya sakit. Tapi sakitnya apa dulu? Kalau cuman sakit panu nggak masuk.
saya nggak puasa. Kenapa Mas? Sakit. Sakit apa? Panuan. Nggak masuk. Ya sakitnya sakit memang ya nggak bisa puasa. Sakit berat. Ya. Sakit hati ya ini juga sama. Bukan itu maknanya. Ya, tetap puasa. Kemudian dia tidak dalam keadaan safar. Sehingga kalau orang yang safar ada keringanan, dibolehkan untuk tidak puasa. Ya. Bukan berarti wajib nggak puasa, enggak, boleh tidak puasa. Kalau puasa gimana? Ya silakan, bagus. Nggak puasa juga nggak apa-apa, maknanya begitu, ada keringanan, rukhsah. Dan puasa Ramadan ini termasuk hukumnya adalah rukun di dalam Islam. Termasuk rukun Islam yang keempat, sehingga wajib bagi siapa yang meninggalkan dengan sengaja ya dosa besar. Makanya Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis salat. Wa ita'iz zakah. Kemudian yang ketiga zakat. Yang keempatnya wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Dan ini mudah, kenapa Rasul menyebutkan, Allah sebutkan syahrul Ramadan. Wa saumi Ramadan, bulan Ramadan, 1 bulan. Ringan apa berat? Ringan. Kenapa? Karena hanya 1 bulan. Coba bayangkan kalau seandainya yang wajib 11 bulan, istirahatnya 1 bulan, kuat. Sebulan aja kadang-kadang Ramadan lama banget sebulan. Ya. Gimana kalau seandainya yang wajib 11 bulan tuh? Berat jamaah. Ya, bisa rontok rambut. Ya. Tapi Allah dalam syariatnya penuh dengan rahmat. 1 bulan yang wajib. Seandainya nggak puasa setelah itu, ya nggak apa-apa, mananya begitu. Yang penting yang wajib begitu. Istirahat 11 bulan begitu. Ya, ringan. Adapun keutamaan bulan Ramadan, Rasul melanjutkan lagi tadi, keberkahan yang lain adalah wa fihi lailun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Dan banyak dari keberkahan-keberkahan yang lain. Ya tadi puasa. Karena puasa ini diantara amalan yang Allah istimewakan. Puasa Ramadan ini Allah istimewakan. Apa diantaranya? Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda membawakan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Amal dari hambaku itu dibalas ya dengan balasan ya dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, 1 kebaikan dibalas sampai 10, ada yang sampai dilipat gandakan ila sab'ati mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Ada nominalnya, maknanya begitu. Contoh orang sholat wajib berjamaah dapat pahala 27.
Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salatnya seorang berjamaah dengan salatnya orang yang di rumah sendirian itu lebih utama berjamaah karena 27 pahala. Disebutkan nominalnya. Baca Quran, Rasul mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyra hasanat. Orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya 10. Disebutkan nominalnya. Adapun puasa illa siyam, kecuali puasa enggak disebutin. Enggak disebutin nominal dapat pahalanya, enggak disebutin. Kenapa tidak disebutkan? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena itu nanti saya yang membalas. Maknanya dirahasiakan. Bisa dapat gede pahalanya, bisa nggak dapat apa-apa, itu maknanya rahasia. Kayak orang ngelamar kerja, Pak saya kerja di sini mulai jam berapa Pak? Jam 8 pagi. Pulangnya jam 4 sore. Kerjanya, nih ngangkatin ini bawa ke sana anter. Nah, siap? Gajinya Pak? Gajinya saya rahasiakan. Loh kok bisa Pak? Iya. Gaji kamu yang menentukan gimana kerjamu nanti. Kita lihat kerjamu nanti, itu yang menentukan gajimu. Itu mana dirahasiakan. Kalau orang yang benar-benar dia kerjanya amanah serius, maka dia akan serius kerjanya. Jam 8 masuk, setengah 8 sudah sampai. Kerjanya serius, amanah, ya. Waktunya kerja ya serius kerja. Pulangnya jam 4 ya dia baru keluar pulang. Dilihat dari CCTV rajin kerjanya. Mungkin tadinya bosnya sudah nyiapin mau digaji 2 juta. Ternyata rajin dia kerjanya. Bagus kerjanya. Ulet, jujur dan tepat waktu. Akhirnya udahlah. Jangan 2 juta. Saya tambah. Ya, tambah berapa? 10 juta, kayak kebanyakan. Mungkin jadi 2,5 juta, lah lumayan. Padahal tadinya mau gajinya 2 juta, tapi karena dilihat bagus, tambah 500.000. Lah berbeda ketika orang yang kerja enggak begitu. Yang kedua enggak, udah tahu dirahasiakan, tahu masuknya jam 8, setengah 10 baru nongol. Pulangnya jam 4 sore, jam 1 udah di rumah. Ketika dilihat kerjanya lewat CCTV, tidur. Waktunya nganter, nongkrong di warung. Kira-kira digaji berapa? Ya, mungkin malah nggak digaji. Dipecat. Ya, dipecat. Lah itulah. Ibaratkan Rasul menyebutkan demikian, rahasia tentang pahala orang yang puasa di bulan Ramadan, jemaah. Ya. Wasyamu junnatun, dan puasa ini adalah sebagai tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Oleh sebab itu kalau kalian masuk di bulan Ramadan, kalian puasa, maka jaga ucapan. Karena puasa itu bukan cuma nggak makan, nggak minum. Nggak cuma nahan makan, nahan minum, nahan syahwat. Tapi juga ada puasa dari lisan. Sehingga puasanya itu maksimal, bukan cuma nggak makan. Anak TK juga bisa. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika kalian puasa jaga ucapan, ya, jangan ghibah, ya, hindari ghibah, namimah, hasad, ya, ucapan-ucapan keji, ucapan kotor, itu nggak cuman nggak cuman nggak nahan nggak makan, nggak minum. Makanya Rasul mengatakan wa rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atasu. Banyak orang yang puasa tapi dapatnya lapar. Enggak dapat pahala. Dapatnya
haus, gak dapat pahala. Rugi nggak ini? Rugi. Tahu begini nggak usah puasa aja sekalian. Nggak dapat apa-apa, malah lapar sama haus. Gara-garanya apa? Mungkin puasanya itu apa? Cuman tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjaga ucapan. Wala yashab, dan jangan apa? Mencela perbuatan keji, zalim. Walaupun di selain bulan Ramadan juga dilarang, lebih lagi ketika Ramadan, maknanya begitu. Ya. Wala yajhal, dan tidak tahu tentang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan, nggak tahu apa-apa. Keutamaan nggak tahu, masuk bulan Ramadan kayak biasa aja. Ya. Nggak dapat manfaat, nggak dapat keberkahannya, karena nggak tahu harga, nggak tahu sesuatu yang mahal. Ibaratkan kalau kayak seekor kambing, kambing di pasar, dihadapkan antara satu ikat kangkung dengan emas 2 gram, kira-kira kambing itu milih yang mana? Milih kangkung. Ya, milih kangkung apa? Nggak tahu ilmu. Coba ada ilmu dikit dong di pasar. Ambil emasnya, tukerin kangkung, dapat dapat sekijang mungkin gitu kan. Ya. Itulah ibaratkan orang yang nggak paham tentang puasa. Ya. Wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Dan ketika engkau berpuasa, jaga emosi. Apabila ada orang yang ngajak kamu ribut, sampaikan inni shaimun, saya lagi puasa. Bukan nambahin saya lagi puasa, nanti habis maghrib ya. Ya ini juga nggak pas. Masa apa? Habis maghrib. Ya. Melatih mananya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini menunjukkan Rasul bersumpah. Ya, kemarin kita bahas terakhir tentang sumpah. Rasul jarang sumpah. Berarti kalau ada sumpah di situ, maka ini nggak main-main, maknanya begitu. Bukan perkara remeh, bukan main-main. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahulufu fammi shaimi adyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh orang yang puasa nanti pada hari kiamat, bau mulutnya wangi. Itu baru belum pahalanya itu, baru efek bau mulutnya itu wangi. Ya, kalau bahasa sini bau mulut itu apa? Abab ya. Itu wangi cuma nanti hari kiamat. Kalau sekarang jangan puasa ya tetap aja baunya apa? Enggak enak. Coba-coba ini bau ya, bau mulut saya wangi enggak, katanya orang puasa. Ya ini di hari kiamat. Ya. Lebih wangi dari minyak wangi kasturi. Minyak kasturi itu wangi, yang asli wangi. Ya. Itu lebih wangi dari itu jemaah. Berarti enggak main-main nih Rasul menyebutkan. Walisaimi farhatani yafrahuhuma, dan orang yang puasa akan mendapatkan kebahagiaan minimal 2. Dapat kebahagiaan pasti. Apa yang pertama? Idza aftara hari habi fitrihi. Pertama, kalau pas mau buka. Kalau pas berbuka, senang enggak? Senang. Seharian enggak makan, enggak minum. Wah. Walaupun cuma air putih, senang gak? Senang. Ya. Walaupun cuma kurma, senang. Rasul aja kalau buka itu rutobat. Itu dengan 3 rutop, kadang kurma. Ya, air putih, sudah, senang. Kalau jenengan, oh saya juga gitu tat. Kurma sama air putih, tapi kan jenengan cuma mukodimanya doang. Rasul memang itu adanya kurma sama air. Kalau jenengan kurmanya awal, setelah kurma nasi padang, martabak, arem-arem, gorengannya 5. Wah, kenyang banget ini.
Ya, sampai sholatnya jadi ngantuk jemaah. Ya. Khawatirnya kalau pas lagi sujud sendawa nanti arem-aremnya keluar lagi gitu loh. Saking kenyangnya gitu kan. Ya. Ini kebahagiaan yang pertama. Ya. Rasul itu ketika berbuat dengan kurma, udah bahagia itu, senang. Ya. Kalau kita kadang kurma sama gorengan aja masih minumnya gorengan, coba. Ya kurma plus gorengan. Kok nggak kurma? Kurma ini sunnah, gorengan wajib. Gorengan jadi wajib, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Senang begitu. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Kemudian kebahagiaan yang kedua nanti hari kiamat. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita enggak melihat, tapi kita meyakini, mengimani, kita mau melaksanakan perintahnya, maka nanti hari kiamat akan bahagia. Kenapa? Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dulu aku ikuti perintahnya. Inilah yang dulu di dunia aku amalkan perintahnya. Inilah yang dulu di dunia aku menjauhkan larangannya. Sekarang merasakan nikmat yang paling besar dengan melihat Allahu Rabbul Alamin. Semoga Allah mempertemukan kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga di sini memiliki keutamaan besar. Terus bekalnya apa nih? Mumpung belum masuk bulan Ramadan. Masih ada beberapa hari lagi nih. Pertama, bekalnya adalah kita doa jemaah. Bekal yang pertama berdoa. Apa doanya? Satu, kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai mengikuti mengamalkan bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang umurnya itu nggak sampai di bulan Ramadan. Kan nggak ada yang jamin kalau kita ketemu bulan Ramadan tahun ini, siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Ada orang yang meninggal kemarin. Ya, saya kemarin baca berita, oh ternyata dekatnya, ya dekat sini, ya depan dekat dengan Kodam itu kecelakaan, meninggal 3 orang kemarin. Berarti puasanya mereka kalau dia orang Muslim ya, itu tahun lalu terakhir. Padahal ini sudah mau masuk Ramadan berapa hari lagi. Maka doa, semoga Allah memanjangkan umur kita semuanya sampai di bulan Ramadan jemaah. Ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa agar dimudahkan untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Berdoa agar dimudahkan di dalam mengamalkan perintahnya. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang masuk bulan Ramadan dia ibadah, belum tentu. Karena ini adalah hidayah. Orang yang masuk bulan Ramadan gak semuanya mau ibadah, belum tentu. Ada orang yang masuk bulan Ramadan biasa aja. Sebelum Ramadan gak puasa, masuk Ramadan juga gak puasa, ada. Kayaknya si warungnya tertutup hijab, menghormati. Pagi-pagi kalau ditengok dari bawah banyak kaki ternyata. Ya mungkin orang lagi sakit mungkin ya, ini husnudon. Ya. Hidayah, orang mau mengamalkan ibadah perintah Allah itu hidayah. Banyak orang rumahnya dekat masjid tapi ngangkat kaki ke masjid berat. Padahal cuman berapa langkah sampai masjid, berat kakinya. Hidayah. Ya. Tapi kalau enggak lari-lari kuat. Gitu kan? Hidayah jemaah. Ya. Kemudian yang ketiganya berdoa agar amal ibadahnya diterima.
Doa pertama tadi dipanjangkan umurnya, yang keduanya dimudahkan dalam beramal, ya, dimudahkan karena hakikatnya kita tidak mampu melakukan apa-apa kecuali hidayah. Makanya Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah, iyyaka na'budu, kepadamulah aku beribadah, iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami minta pertolongan. Apa maknanya? Disandingkan antara ibadah dan pertolongan, kita tidak mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta agar doa, agar ibadah kita dimudahkan. Dan tidak bisa dimudahkan kecuali atas pertolongan Allah Rabbul Alamin. Dan doa yang ketiga agar diterima. Karena ada orang yang masuk bulan Ramadan sudah puasa, tapi Rasul tadi mengatakan dapatnya haus sama lapar. Berarti enggak berkualitas, rugi. Dalam hadis Rasul mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan keji, perbuatan dolim, ya, maka Allah tidak butuh dari enggak makan enggak minumnya dia. Allah enggak butuh puasanya, begitu, ya. Kemudian bekal yang kedua setelah doa, bekal yang kedua adalah dengan yang kedua adalah agar kita semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Seandainya ini bulan Ramadan terakhir buat antum, kira-kira semangat enggak? Semangat. Kayak orang mau dieksekusi mati, 5 menit lagi dia minta waktu, saya minta waktu 5 menit, mau ngapain? Tak sholat dulu nih, sholat terakhir saya. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Khusyuk karena terakhir. Semangat beribadah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, untuk memulai membiasakan di dalam amalan-amalan kebaikan, sudah mulai dibiasakan. Ya. Imam Al-Mulai, idza dakhala Sya'ban, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, fa aghlaqa dukanahu, maka beliau sudah menutup usahanya. Sebulan sebelum masuk bulan Ramadan, tokonya tutup, warungnya tutup. Sebulan lagi Ramadan sudah tutup. Untuk apa? Sudah mulai membiasakan persiap baca Qur'annya, ya, zikirnya, ya, kemudian sholat malamnya, sudah mulai pemanasannya sudah. Ya. Nah kita pemanasan belum, sudah mau Ramadan. Itu ibaratkan kayak kita mau lomba apa? Lomba maraton, lari maraton. Mau lari 100 meter tapi nggak ada pemanasan. Kira-kira kakinya gimana? Nggak pernah latihan, nggak pernah pemanasan, langsung lari. Lari 100 meter, lari maraton, wah copot kaki. Karena nggak pernah latihan, nggak ada pemanasan, begitu. Ya.
Yang ada malah mau masuk Ramadan, ini buka cabang di mana ya? Wah, gitu. Malah nyari apa? Buka cabang di mana lagi? Ini mulai itu 1 bulan sebelum udah mulai persiapan. Biar nanti masuk bulan Ramadan siap, begitu. Dan bulan Ramadan ini penuh dengan amal. Makanya Allah sebutkan fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Berlombalah dalam amal. Orang yang lomba, umumnya orang yang menang itu yang gimana? Yang latihan, yang pemanasan, yang sudah dibiasakan. Itu lomba, apalagi lomba amal. Ya kita baca Quran malas, masuk Ramadan, ya awal-awal doang, tapi tetap ya. Syukur-syukur 1 kali khatam lumayan, ya baca Quran. Kadang-kadang berat. Karena memang gak dibiasakan. Sholat malam, sholat raweh, padahal sholatnya ya imamnya gak panjang-panjang enggak. Biasa aja, tapi sudah kapok, males sholat di sana. Kenapa Pak? Imamnya panjang, padahal biasa. Pengennya yang cepat kali. Ya, yang 5,5 menit selesai semuanya. Ya, apalagi biasanya malam-malam awal itu untuk uji coba tuh. Datang ke sana, panjang, kapok. Cari masjid lagi yang lain, ternyata lebih panjang, kapoknya 2 kali lipat. Ya. Datang ke tempat yang ketiga, sesuai nih, pas. Paginya cerita ke tetangga, semalam sholat tarawih di sana, mantep. Gimana mantepnya? Cepot keringetan saya di sana. Olahraga kali keringetan. Ya. Jadi apa? Ya, sudah mulai membiasakan. Jangan malah disibukkan dunia terus. Makanya yang buat kesibukan nanti sekarang masih ada waktu 2 atau 3 hari lah begitu. Ya. Dengan beliin dulu tuh baju anak istri biar nanti Ramadan itu enggak terganggu. Beli baju lebarannya dari sekarang tadi biar nggak diganggu nanti. Ya kadang-kadang kalau udah masuk Ramadan 10 aku udah mikir baju muter-muter rame. Nggak cocok, udah muter sana sini pasar situ, mall sini mall situ. Waktunya habis muter-muter nggak dapat apa-apa. Kirain ada yang cocok, warnanya nggak cocok. Warnanya cocok, ukurannya cocok, harganya nggak cocok. Itu. Ya sekarang, mumpung masih ada waktu berapa hari, biar lebih fokus. Ya. Kalau tadi persiapannya sebulan sebelumnya, sekarang kayaknya udah telat ya. Udah telat persiapan, udah mau masuk lomba ini, baru mau pemanasan kayaknya berat ini. Tapi nggak masalah, yang penting apa? Bekal yang terakhir ini, apa itu? Fokuskan yang wajib. Nah ini, karena nggak mungkin kita bisa mengamalkan semua. Maka yang keempat ini fokuskan yang wajib. Yang wajib apa Ustaz? Iya puasa wajib, puasa Ramadan. Sholat wajib, zakat wajib. Begitu yang wajib, fokuskan itu dulu. Kita nggak mungkin bisa semuanya, minimal yang wajib. Ya, sholat wajib itu utamakan, puasa wajib utamakan. Karena kadang-kadang orang ketika sholat tarawihnya semangat bagus, tetapi sholat duhurnya enggak, sepi masjid. Kalau sholat tarawih itu sampai masjid itu sampai nggak muat. Sampai jalan ditutup separuh, kasih teratak sampai luar. Ya, 10 awal. Ya, 20 setelahnya udah mulai itu. Safnya sudah mulai ada kemajuan. Maju tambah berkurang berarti di jamaahnya. 10 akhir mulai sepi. Ya. Terakhir tinggal imam sama muadzinnya doang. Ya. Fokuskan yang wajib dulu, utamakan yang wajib. Ya.
Sebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, man faddala an-nawafil wa tarakal wajibat talbisul iblis. Orang yang mendahulukan amalan-amalan sunnah dan meninggalkan yang wajib, ketipu iblis. Talbisul iblis. Fokuskan yang wajib dulu. Ya, kadang enggak. Sholat tarawih enggak mau ketinggalan. 6:30 udah di masjid. Tapi enggak sholat asar. Ini kan namanya meninggalkan yang wajib. Jangan. Yang wajib dulu utama. Sholat Idul Fitri, usaha jangan sampai telat. Ya. Giliran sholat subuh ngilang. Ini kan kebalik ini. Ya, jangan. Utamakan yang wajib. Ya, utamakan yang wajib. Jangan sampai malah tertipu oleh iblis. Tadi katanya Imam Ibnul Qayyim. Tapi ya kalau jenengan ngelihat tetangga sholat rawainya rajin tapi sholat 5 waktunya malas, jenengan jangan jujur banget. Pak, jenengan ketipu iblis begitu. Ya jangan begitu. Tapi dia apa? Ya diingatkan. Ya, utamakan yang wajib. Ya, kenapa? Karena inilah ya sebagai ya kebaikan yang utama. Ya, puasa, sholat jangan lupa. Ya. Nah, sehingga dengan itu kita diberikan kemudahan. Kemudian yang terakhir, ya bekal yang terakhir, ya bekal yang terakhir adalah berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Berusaha untuk selalu mengikhlaskan niat, ya, memperbarui niat dalam setiap amalan-amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hakikatnya seorang yang beramal tanpa niat ikhlas karena Allah, maka apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an sebagai bekal dan juga sebagai apa? Ya pendahuluan ilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Yang karena kita tidak membahas fikihnya. Fikihnya itu sudah ada banyak dijelaskan dalam fikih, tetapi ini yang perlu kita pahami bekal sebelum masuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan kita berdoa, ya, kemudian juga dengan kita semangat di dalam mengamalkan perintahnya, ya, kemudian juga fokus kepada yang wajib, dan yang keempatnya agar kita selalu mengingat ya ikhlas di dalam beribadah di setiap amal di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat sebagai bekal kita untuk memasuki bulan Ramadan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kemudian ya kualitas dalam beribadah, dan semoga kita diberikan amalan yang diterima sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk ya kajian kita, ya pengumuman juga. Jadi untuk bulan Ramadan yang biasa kita kajian malam, berarti libur. Ya, libur. Ya, insya Allah kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Qawaid Qur'aniyah, yaitu setelah Ramadan, ya Syawal, dan terakhir kita kemarin sampai apa? Kaidah yang berapa kemarin? 44 ya. 43 ya, kita akan selesaikan insyaallah taala, dan semoga dimudahkan
Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.